Makkah ke Madinah ini hijrah kolektif ya, hijrah semua umat Islam ketika itu melakukan secara serentak. Dalam hijrah itu ada pengorbanan, tadhiyah. Ya, keberdayaan membutuhkan aksi nyata, dan aksi nyata itu dimulai dari niat. Ya. Harus ada aksi nyata, harus ada amal. Dalam hijrah pun Allah Subhanahu wa taala menginginkan umat Islam itu mengambil satu pelajaran berharga dari peristiwa hijrah, akhdul asbab. Dipersilakan. Baik, terima kasih, jazakallah khair atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Amma ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal iman, rekan-rekan majelis, sahabat majelis yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersua kembali kita di kesempatan malam hari ini dalam majelis edisi 69 ya, Masya Allah. Dan di bulan atau di tahun Hijriah ini barangkali ini yang pertama mungkin ya. Ya, di tahun 1446. Oleh karena itu mungkin ya, kita di kesempatan malam hari ini akan membahas tema hijrah dan semangat keberdayaan. Bagaimana ya tema ini tentang hijrah dan keberdayaan? Sebetulnya hijrah kan sebagai sebuah peristiwa sejarah yang melegenda, peristiwa sejarah yang spiritnya ya, semangatnya itu selalu ya, memotivasi kita semangat hijrah. Oleh karena itu tidak salah kalau Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan peristiwa hijrah ini yang merupakan sebuah peristiwa sejarah dijadikan oleh Khalifah Umar sebagai awal ya, penanggalan ketika itu. Jadi di tahun
kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tercetus ide untuk membuat penanggalan. Sebelumnya umat Islam ketika itu menggunakan ya penanggalan yang lain karena kalender sudah ada ketika itu. Tapi penanggalan sendiri umat Islam belum ada. Maka ketika Khalifah Umar berkumpul dengan para sahabat, berdiskusi, memusyawarahkan kira-kira kalau membuat penanggalan dari mana akan memulai, ya, ada beberapa pendapat ketika itu. Ada yang mengusulkan diawali dari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diawali dari milad, kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak perlu mengupas alasannya, sudah bisa, ya kita sudah bisa dengan mengaitkan kira-kira ya awal penanggalan, sebab kalender lain ada yang menjadikan kelahiran seseorang menjadi tonggak, ya, seperti kalender Masehi. Kenapa disebut tahun Masehi? Karena tonggaknya diawali dari kelahiran Nabi Isa, ya, kalender Masehi. Yang sekarang tahun berapa? 2024, ya, itu kalender Masehi. Ya. Rasulullah SAW ketika lahir, ya, tahun kalau kalender Masehinya 500 berapa? 70-an ya? Ya, hafal tuh 571 ahli sejarah. Ya, sekitar 570-an. Artinya jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Isa segitu jaraknya. Ya. Kalau sama Nabi Ibrahim alaihissalam lebih jauh lagi. Padahal kelahiran Rasulullah SAW itu ya buah dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu doa Nabi Ibrahim. Bayangkan berdoanya kapan, dikabulkannya kapan. Jadi kita jangan pernah bosan berdoa. Baru seminggu ngadoa can dikabul wae bosan nangis. Moal ngadoa deui. Nabi Ibrahim dikabulkan berapa ribu tahun. Ya. Jangan pernah bosan kita berdoa. Ya. Karena doa itu kan tidak ada yang tidak dikabulkan. Nggak ada istilah doa yang tidak dikabulkan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ketika menjelaskan sebuah ayat, saya lupa ayatnya, ada penjelasan tentang hal ini, bahwa doa kita itu semuanya akan diijabah. Hanya saja diijabahnya ada yang di dunia, diijabahnya persis seperti apa yang diminta. Kalau mintanya A, diijabah A. Ya. Padahal ya, ada bentuk ijabah yang lain. Seperti apa? Dihindarkan dari musibah. Itu bentuk ijabah dari doa kita. Ya. Jadi kalau kita terhindar dari musibah, ya jangan-jangan itu adalah istijabah dari doa-doa kita yang banyak, yang kita berdoa kemudian Allah memberikan ijabahnya dalam bentuk itu. Atau doa-doa kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti diberikan di hari kiamat dalam bentuk tabungan celengan. Jadi nggak ada yang menguap doa kita ini. Ya, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, kembali ke tadi bahwa hijrah itu sebuah peristiwa sejarah yang spiritnya ya terus serasa baru spiritnya. Ya, spirit yang senantiasa memotivasi umat Islam. Karena itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikannya menjadi spirit penanggalan kalender ketika itu. Ya,
Maulid Nabi, kelahiran Nabi ditolak sama Umar, tidak tertarik. Ya, apalagi Umar tentu tidak mau ikut-ikutan, tasyabbuh, ya, nggak mau ikut-ikutan. Sudah ada yang menjadikan ini, dia ingin mencari yang baru. Ya, ada yang kemudian mengusulkan dari bi'tsah, mengusulkan dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya, awal diutusnya Nabi Muhammad sebagai peristiwa bersejarah, terjadi kontak antara langit dengan bumi. Setelah 570 tahunan, kira-kira 500 tahun, dunia ini gelap, dunia ini kelam. Kenapa? Gak ada nabi yang diutus. Ya, dunia sudah gelap, kelam. Kalau kita baca kitab sirah yang dikarang oleh Abul Hasan Ali An-Nadwi, ya, di sana kita akan mendapatkan gambaran bagaimana keadaan gelapnya dunia ketika itu, kegelapan dunia sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang lingkungan Arab saja ketika itu dinamai zaman apa? Zaman jahiliyah, zaman kebodohan gitu. Ya. Kebodohannya bukan kebodohan ilmu pengetahuan, tapi ada kebodohan yang lain. Ya, ini zaman kegelapan. Itu bisa dibaca ya muqaddimahnya Imam Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, bagus sekali ya, memberikan fakta-fakta sejarah yang luar biasa, sehingga kemudian diutusnya Nabi itu ya sebagai sesuatu yang pencerahan untuk ya alam dunia ini. Makanya beliau juga di kitab yang lain, Abdul Hasan Ali An-Nadwi ini menulis satu kitab yang ketika itu ya di zamannya, bahkan sampai sekarang kitabnya masih dikaji ya. Itu kitab yang berjudul Madza khasiral alam bin hitatil muslimin. Apa yang diderita oleh dunia alam, apa yang diderita oleh dunia dengan mundurnya umat Islam. Coba ya, baca judulnya saja kita udah mencengang. Dunia terugi kalau umat Islam mundur. Ya, nah itu juga dikupas oleh Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Ya, kalau sekarang sudah banyak diterjemahkan ya kitabnya Madza khasiral alam, apa kerugian dunia akibat kemunduran umat Islam gitu. Ya, jadi bi'tsah Nabi juga tidak tertarik Umar untuk menjadikannya. Lalu ada peristiwa lagi ya, peristiwa yang di dalam sejarah Islam merupakan peristiwa yang penuh dengan keajaiban, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Ya, ada yang mengusulkan dari peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi beberapa tahun saja atau beberapa saat sebelum hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama itu juga ya, Umar merasa tidak tertarik. Lebih tertarik ketika ada yang mengusulkan hijrah. Nah, Umar tertarik ya, hijrah kaum muslimin dari Makkah ke Madinah. Ya, padahal hijrah itu sudah terjadi sebelum dari Makkah ke Madinah. Dalam sejarah umat Islam pernah hijrah kemana? Ke Habasyah. Ya, pernah ke Habasyah itu 2 gelombang hijrah ke Habasyah. Ya, Nabi juga pernah ke Taif. Ya. Tapi hijrah dari Makkah ke Madinah inilah peristiwa yang melegenda. Kenapa? Karena hijrahnya semuanya. Kalau ketika ke Habasyah hanya sebagian umat Islam. Ketika itu ada yang minta izin kepada Rasulullah SAW untuk hijrah ke Habasyah ya, tidak kuat dengan intimidasi yang dilakukan, Nabi membolehkan sampai 2 gelombang. Tapi hijrah dari Makkah ke Madinah ini hijrah kolektif ya, hijrah semua umat Islam ketika itu melakukan secara serentak hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, dari mana ya kemudian
semangat keberdayaan ini kita bisa kaitkan dengan peristiwa hijrah, bahwa dengan hijrahnya kaum muslimin dari Makkah ke Madinah, kita melihat ya dalam sejarah itu tonggak dengan hijrah menjadi tonggak ya sejarah baru umat Islam, yang ketika di Makkah menjadi umat yang terintimidasi, umat yang mustadafin. Ya, apa artinya mustadafin? Umat yang dhaif, mustadafin, umat yang lemah. Ya. Ketika di Makkah mustadafin, ya, minoritas, mustadafin, terintimidasi. Tapi begitu hijrah ke Madinah, maka dalam waktu yang singkat ya, umat Islam kemudian menjelma menjadi sebuah kekuatan yang diperhitungkan dunia. Ya, nggak nunggu lama, 2 tahun terjadi perang Badar. Ya, Allah memberikan kemenangan 300 ya kurang lebih 313 menghadapi 1000, 3 kali lipat ya, mendapatkan kemenangan. Kemudian sebelum Rasulullah SAW menjelang wafat ya, Rasulullah SAW sudah mengirim pasukan menghadapi Romawi ketika itu, pasukan yang akan menghadapi Romawi yang saat itu menjadi satu kekuatan dunia, yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Pemimpin pasukannya masih, kalau kata kita, bocah ingusan yang dikirim memimpin pasukan. Siapa? Usamah bin Zaid memimpin pasukan ya, yang akan menghadapi Romawi. Kalau sekarang Amerika lah kira-kira ya. Tapi yang dipercaya oleh Nabi, pemimpinnya seorang pemuda yang ketika itu mungkin 17-18 tahun, Usamah bin Zaid. Ya. Tapi ketika Rasul wafat, mendengar kabar wafat, balik lagi kan pasukan itu. Abu Bakar kemudian menjadi khalifah, diberangkatkan kembali. Ya, pemimpinnya tidak diganti oleh Abu Bakar, tetap Usamah bin Zaid. Walaupun ketika itu ada yang protes ya. Kalau sekarang banyak senior yang ikut. Ya, banyak senior yang ikut, sahabat-sahabat senior, tapi Abu Bakar tidak bergeming ya, tetap bagaimana aku mengganti pemimpin yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Tetap diberangkatkan dengan pemimpin Usamah bin Zaid. Nah, jadi inilah ya semangat keberdayaan ya, yang bisa kita gali dari peristiwa hijrah ya. Sebuah peristiwa yang menjadi titik balik ya, dari sejarah dunia, langkah yang menentukan dalam umat Islam dalam menata masyarakat muslim yang berperadaban ya, yang menguasai peradaban ya. Umat Islam yang tadinya terintimidasi, mustadafin, mampu keluar dari kesulitannya dalam tempo yang singkat, menjelma menjadi sebuah kekuatan baru ya. Nah, kalau kita kita telusuri, kita kaji ya, dikaitkan dengan semangat keberdayaan ini, peristiwa hijrah itu bukan sekedar peristiwa pindah tempat, tetapi dalam hijrah ya, bisa kita gali ya, makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam hijrah ini, terutama kalau dikaitkan dengan keberdayaan ini ya. Dalam hijrah itu terdapat aksi nyata, amal ya. Sekali lagi, dalam hijrah terdapat aksi nyata, amal. Kemudian dalam hijrah ada
perjuangan, jihad. Nanti kita sekilas akan melihat bagaimana perjuangan para sahabat dalam hijrah ini. Dalam hijrah itu ada pengorbanan, tadhiyah. Ya, ada tadhiyah. Karena hijrah bukan sekedar pindah tempat kita seperti kita pindah rumah. Ya. Kemudian dalam hijrah juga ada pergerakan, harokah. Ya. Dalam hijrah ada harapan, ya, cita-cita. Kalau nggak punya harapan, nggak punya cita-cita, ketika Nabi memerintahkan, ayo kita hijrah ke Madinah, nggak punya harapan, nggak punya cita-cita, ngapain ke Madinah? Hidup belum pasti gimana. Di sini saya sudah mapan, kehidupan yang sudah mapan, terus mulai lagi dari nol, ya, hijrah ke Madinah. Tapi para sahabat ketika diperintahkan hijrah, karena melihat ada harapan, ada cita-cita, yakin, ya, dengan harapan dan cita-cita masa depan itu, mereka tinggalkan semuanya. Sekalipun mereka hijrah itu tidak membawa apa-apa, ya, karena ada harapan, ada cita-cita, dan sekaligus ada masa depan, mustakbal. Nah ini, ya, rekan-rekan majelis, sahabat majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah nilai-nilai yang ada di dalam hijrah, sehingga kalau kita kaji nilai-nilai ini juga menjadi nilai-nilai, menjadi prasyarat sesuatu itu menjadi berdaya. Kalau kita ingin berdaya, maka kita harus punya aksi nyata. Kalau mau berdaya, jangan omong kosong doang, ngomong doang. Kalau mau berdaya, keberdayaan itu, semangat keberdayaan itu muncul dengan aksi nyata. Ya, kalau guru sekarang, ya, sangat familiar dengan yang namanya aksi nyata. Ya, mana guru-guru ya, di PMM ya, Asian PMM refleksi aksi nyata wae. Ya, clear. Ya, ini aksi nyata. Ya, amal. Ya, keberdayaan itu, ya, harus ada aksi nyata. Ini semua yang saya sebutkan dan semua nilai ini ada dalam hijrah, ya. Amal, ya, merupakan anasir-anasir, unsur-unsur penting dari sebuah keberdayaan. Ya, dengan bahasa lain, ya, syarat keberdayaan itu, syarat berdaya, syarat menjadi kuat, itu harus terpenuhi diantaranya 5 syarat ini. Ya, ada 5. Ya, keberdayaan, sekali lagi, 1, membutuhkan aksi nyata. Keberdayaan itu membutuhkan jihad, perjuangan. Keberdayaan itu membutuhkan pengorbanan, tadhiyah. Ya. Keberdayaan itu membutuhkan pergerakan, harokah. Keberdayaan itu membutuhkan harapan, cita-cita. Ya. Keberdayaan itu, ya, membutuhkan keyakinan dengan mustakbal, dengan masa depan. Nah, mari kita lihat unsur-unsur, anasir-anasir keberdayaan ini yang ada dalam spirit hijrah. Ya, kita lihat dari peristiwa hijrah Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ya, bahwa hijrah yang pertama, ya, ada aksi nyata, bukan sekedar angan-angan. Ya. Itu bisa kita lihat, ya, dari hijrahnya Rasulullah SAW, karena kaum muslimin ketika itu, ya, melakukan hijrah. Nah, dan kita bisa melihat juga dari, ya, hadis tentang apa? Jadi kan hijrah bukan angan-angan, harus ada aksi nyata, harus ada amalnya,
dan amal itu terkait dengan niat kan, ya kan? Kalau orang tidak ada niat, walaupun ngomong nggak ada niat, ya sampai kapanpun tidak akan terjadi. Dan hadis niat yang paling populer, itu adalah hadis niat yang di asbabul wurudnya itu adalah saat peristiwa hijrah. Mana coba hadis niat? Pasti arah-rapal. Kalau ditanya hadis tentang niat yang mana? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ya. Itu hadis tentang niat. Ternyata asbabul wurudnya munculnya itu saat peristiwa hijrah. Ya. Ini banyak. Kalau kita mau renungkan hadis ini, ya, bahwa hijrah itu bukan sekedar angan-angan saja, ya, karena amal itu sangat bergantung dengan niat. Ya, yang penting niatnya ini, ya, niatnya kuat, maka apapun yang merintangi karena niat yang kuat, ya, yang terhujam di dalam dada, nah itu rintangan-rintangan apapun yang dihadapi tidak akan menjadi halangan. Ya. Dan itulah, ya, yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika Rasulullah SAW memerintahkan hijrah. Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya memerintahkan hijrah, semuanya hijrah. Ya. Sembunyi-sembunyi, ya, walaupun harus sembunyi-sembunyi. Ya. Karena orang-orang Quraisy menghalangi, ya, kaum muslimin yang akan hijrah. Nah, di surat An-Nisa yang tadi saya bacakan di muqaddimah, ini juga Allah Subhanahu wa taala kemudian mengaitkan juga, ya, hijrah itu dengan niat. Ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsiran, dia akan mendapatkan di bumi ini muragaman katsira, ya, akan mendapatkan apa, ya, sesuatu yang banyak, ya, wasa'ah, dan akan mendapatkan keleluasaan, ya. Dengan berhijrah di jalan Allah akan mendapatkan karunia yang banyak dari Allah, akan mendapatkan keleluasaan. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian di tengah jalan mendapatkan, ya, ajalnya, menemui ajalnya, yudrikhul maut, menemui ajalnya, meninggal di tengah perjalanan. Kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, sungguh pahalanya sudah terjadi, pahalanya sudah penuh tercatat, ya. Karena innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya benar, walaupun amalan itu tidak selesai dilakukan, tapi Allah akan, ya, membayarnya kontan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini aksi nyata, ya. Keberdayaan membutuhkan aksi nyata. Dan aksi nyata itu dimulai dari niat, ya. Dimulai dari niat, ya. Dan dari hadis innamal a'malu binniyat juga kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa niat itu urusannya di mana? Niat itu di hati, ya. Niat tuh adanya di hati. Sehingga ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa
para sahabat itu, kaum muslimin ketika diperintahkan berhijrah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, mereka ya sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena sebelum mereka hijrah dari Makkah ke Madinah, sebelumnya mereka sudah menghijrahkan hati. Mereka sudah lebih dahulu menghijrahkan orientasi pemikiran. Ya, sehingga orientasi pemikiran hati sudah dihijrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kemudian diperintahkan, nggak pikir-pikir lagi, sami'na wa ata'na. Ya. Jadi lebih dulu untuk menghijrahkan hati, menghijrahkan orientasi. Ketika seseorang orientasi hidupnya itu sudah kita hijrah dalam orientasi hidup, yang tadinya orientasi hidup mengejar dunia gitu ya, tapi kita hijrahkan, hijrah dulu ya orientasi hidupnya dari selain Allah kepada Allah, hijrahkan dulu itu, baru hijrah yang lain akan menjadi kecil gitu ya. Nah ini ya keberdayaan unsur yang pertamanya adalah aksi nyata, dan di dalam hijrah itu menjadi satu makna yang erat kaitannya dengan peristiwa hijrah ya. Ada amal ya. Kemudian juga mungkin ya, terkait dengan amal ini ya, terkait dengan amal ya, kita akan mengupas lebih dalam lagi ya, bahwa peristiwa hijrah ini seperti yang tadi disampaikan kan, sebelumnya ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada peristiwa Isra Mi'raj. Dari mana ke mana itu peristiwa Isra Mi'raj? Dari Makkah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj dari Makkah ke Palestina, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tidak berhenti di sana. Dari Masjidil Aqsa kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha, melewati 7 lapis langit. Menggunakan apa? Ya, kendaraan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya kurang dari semalam. Ya. Kira-kira Makkah ke Palestina dengan Makkah ke Madinah jauhan mana? Jauhan ke Palestina kan? Ya. Kenapa? Setelah peristiwa Isra Mi'raj kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hijrah dari Makkah ke Madinah, padahal mah buruk yang pernah dipakai dari Makkah ke Palestina, pakai lagi aja dari Makkah ke Madinah. Ya. Sebab kita tahu bahwa perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW itu bukan perjalanan yang mudah, tapi perjalanan mempertaruhkan nyawa. Betul nggak? Kalau baca bagaimana peristiwa hijrahnya Nabi, itu perjalanan yang berbahaya, perjalanan yang mempertaruhkan nyawa gitu. Sebelum Nabi keluar rumah sudah dikepung rumahnya kan, rumah Nabi sudah dikepung ya. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala membuat skenario ini ya, bagaimana perjalanan hijrah ini begitu begitu menegangkan gitu ya. Tegang ini peristiwa hijrah Nabi ya. Sejak dari Nabi keluar rumah, terus kemudian berangkat dikuntit kan ya, terus dikuntit ya, bersembunyi di Gua Thur ya, bukan Gua Hiro ya, tapi Gua Thur. Kadang-kadang suka ketukar. Kalau Gua Hiro ya pertama kali mendapatkan wahyu. Kalau ketika hijrah Gua Thur ya, sudah hampir kedapatan ketika di Gua Thur
Ya, orang-orang yang mengejarnya sudah menemui tempatnya. Nabi dan Abu Bakar sedang berada di Gua Thur itu. Ya, sampai kan Abu Bakar ketika itu ditenangkan oleh Rasulullah SAW karena melihat ya di atas itu, ya Rasulullah, kalau sekiranya di antara mereka ada yang menundukkan kepalanya saja, ya mereka akan melihat kita. Kata Nabi, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih, Allah beserta kita. Ya. Dan kita kemudian tahu juga bagaimana kisah yang mengejar Rasulullah SAW sampai kemudian masuk Islam. Siapa? Ya, Suraqah bin Malik. Ya, itu ya dia hampir mendapati Rasulullah SAW, mengejar Nabi. Ya. Tapi kemudian jalan ternyata pengejaran ya Suraqah kepada Nabi Muhammad SAW itu ternyata menjadi jalan hidayah baginya, karena dia merasakan peristiwa-peristiwa yang aneh. Kudanya itu kalau sudah dekat dengan Nabi, tiba-tiba kudanya terjatuh kudanya. Ya. Kemudian berdiri lagi, ketika sudah jauh berdiri lagi, dikejar lagi, ketika sudah dekat tersungkur lagi kudanya, nggak mau jalan. Ya, sampai ya Suraqah berpikir, ya ini orang yang dikejar bukan orang sembarangan. Dari situ kemudian ya hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah. Lagi-lagi niatnya yang tadinya mau menangkap Rasulullah, mau berniat tidak baik kepada Nabi, dirubah niatnya. Lagi-lagi ke niat lagi. Niatnya dirubah. Bahkan dia tertarik untuk masuk Islam. Akhirnya niatnya udah berubah, mah kudana tersungkur lagi, ya. Akhirnya menemui Rasulullah SAW dan bersyahadat ketika itu. Dan Rasulullah SAW ketika itu karena tahu Suraqah ngejar dia itu, ya tujuannya apa? Ya tujuannya apa? Untuk nangkep Nabi, apa yang mendorongnya? Niatnya. Nah itu tadi. Ya, karena ada hadiah. Ya. Maka Nabi tahu, tentunya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasulullah SAW kemudian menjanjikan kepada Suraqah. Ya, ini nubuat ya. Dijanjikan Suraqah, hai Suraqah, mau nggak nanti kamu diberi mahkota ya, dari permata-permata kerajaan Persia, yang ketika itu Persia ya menjadi sebuah kekuatan di samping Romawi. Mau nggak nanti mahkota raja-raja itu Persia itu dipakaikan kepada kamu? Ya. Dan ternyata itu terwujud. Ya. Nah, jadi maksud saya bagaimana maksudnya? Maksudnya perjalanan Rasulullah SAW yang membahayakan itu, yang mempertaruhkan nyawa, ya, kenapa harus dilakukan? Padahal tinggal sebelumnya sudah ada peristiwa Isra Mi'raj, padahal pakai aja buruk sebentar. Nah, inilah pelajarannya berkaitan dengan amal, bahwa keberdayaan itu harus ada aksi nyata, harus ada amal. Dalam hijrah pun Allah Subhanahu wa taala menginginkan umat Islam itu mengambil satu pelajaran berharga dari peristiwa hijrah, akhdul asbab. Akhdul asbab, mengambil sebab. Ya, cek bahasa kolot nama syariatna. Gitu ya. Bahasa ambil apa? Syariatna, akhdul asbab. Bahwa segala sesuatu itu dalam hal apapun Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita itu berikhtiar, bekerja. Hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya serahkan kepada Allah. Ya, jadi kita disuruh bekerja, i'malu fasayarallahu. Ya.
beramallah kalian, bekerjalah kalian. Nanti Allah dan Rasulnya akan melihat ya hasilnya. Jadi akhdul asbab ini ya sesuatu yang penting di dalam keberdayaan. Ya, jadi kita harus terus berikhtiar, harus terus bekerja karena yang dinilai oleh Allah itu adalah usaha kita, ikhtiar kita. Biarkan hasil Allah yang menentukan. Ya, kalau kita ikhtiarnya, usahanya maksimal, ya ada ungkapan katanya hasil tidak akan. Nah itu kan. Jadi hasil tidak akan membohongi usaha. Ya banyak ya akhdul asbab ini banyak selain dari peristiwa hijrah. Ya banyak, saya sering menyampaikan itu peristiwa Ibunda Hajar yang mencari air, itu kan akhdul asbab. Akhdul asbab. Ya. Allah menghendaki kita itu untuk bekerja, berbuat, berikhtiar, sebab ya ambil sebab, nanti hasilnya serahkan kepada Allah. Ya. Karena dalam peristiwa cari air itu Hajar ya bolak-balik cari air, pada akhirnya airnya dari mana muncul? Ya, muncul sendiri kan, Allah mengeluarkan mata air kan, Allah mengeluarkan mata air. Cek urang teh, ya geus we padahal mah ya Hajar teh kudu bolak-balik. Ya. Ada nggak kaitannya itu Hajar bolak-balik dengan keluarnya air? Keluarnya air itu gara-gara Hajar nginjek-nginjek tanah itu, ya bumi itu diinjek-injek bolak-balik beberapa kali sehingga kemudian keluar. Ada hubungannya nggak? Nggak ada kan? Nggak ada hubungannya kan? Nggak ada hubungan. Ya. Tapi itulah akhdul asbab. Ya. Usaha. Pokoknya mah usaha wa ikhtiar. Ya. Yang paling ekstrim itu ya peristiwa Maryam. Peristiwa Maryam mungkin sudah sering disampaikan. Peristiwa Maryam ketika baru melahirkan Nabi Isa di dalam surat Maryam. Ya, wahuzzi, ya, disuruh menggoyang pohon kurma. Ya, gimana tuh ngegoyang pohon kurma? Ya, nah, Maryam sambil bersandar baru melahirkan, ya, suruh menggoyang pohon kurma supaya dapat makanan. Ya. Lain goyang kenen gitu kan pohon kurma, lain goyang kenen. Tapi ya Allah nyuruh berikhtiar aja. Ya. Tusakit alaiki rutoban janiyah. Rutob berjatuhan di sekitar Maryam. Kemudian Maryam memunguti rutob kurma-kurma muda diambil baru melahirkan. Ya. Nah ini akhdul asbab ya, pelajaran berharga dari peristiwa hijrah bahwa untuk keberdayaan itu dibutuhkan aksi nyata dan itu sangat terlihat di dalam peristiwa hijrah. Yang kedua, keberdayaan itu butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan. Karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 218 ya, ayat 218 mengaitkan hijrah dengan jihad, dikaitkan. Bahkan 3 yang dikaitkan, iman, hijrah dan jihad. Iman, hijrah, jihad itu disatukan. Ya, hal yang sangat berkaitan. Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Di surat An-Nisa diakhiri dengan ghafurur rahim, sama di surat An-Nisa juga ya. Tadi yang wa may yuhajir fi sabilillah wa kana Allahu ghafurur rahim. Surat Al-Baqarah tentang hijrah sama juga. Wallahu ghafurur rahim. Di Al-Qur'an itu ada lebih dari 30 ayat yang mengungkap
tentang hijrah. Ya, ada kurang lebih 30 ayat. Ya, termasuk makna hijrah bukan dalam arti berpindah tempat saja. Ada di Quran. Ya, surat Al-Muddathir. Ya, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Itu ya. Fahjur itu hijrah. Fahjur war rujza fahjur, jauhi. Ya, makna hijrah bukan sekedar berpindah tempat. Jadi ada 30 ayat kurang lebih di dalam Al-Qur'an. Ya, nah di dalam surat Al-Baqarah 218 ini mengaitkan iman, hijrah dan jihad dalam satu ayat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah, dan Allah Maha Pengasih, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian ya, keberdayaan ini anasirnya adalah tadhiyah, pengorbanan. Ya, kalau mau kita ini berdaya, kita harus mau berkorban. Ya, kalau kita mau menjadi yang kuat, ya kita harus berusaha, ya berikhtiar walaupun banyak tantangan yang menuntut kita mengorbankan. Ya, korban waktu, ya mengorbankan waktu, mengorbankan ya kalau mau ya mengorbankan harta. Ya, kalau mau sebuah keberdayaan, ya sebuah peningkatan, ya kita harus berkorban. Ya. Tadhiyah, ya harus ada ya pengorbanan yang namanya tadhiyah, dan itulah ya yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin itu hijrah itu mereka mengorbankan, ya, banyak pengorbanan. Nabi sudah jelas, ya Rasulullah SAW tadi perjalanannya. Ya, ada yang dengan hijrah itu satu keluarga kemudian terpisah, sekeluarga jadi pepisah, seperti yang dialami oleh Abu Salamah. Abu Salamah dan Ummu Salamah itu terpisah gara-gara hijrah. Suaminya Abu Salamah bisa hijrah, tapi istrinya Ummu Salamah dan anaknya ditahan, ya, oleh kabilahnya, nggak boleh keluar dari Makkah. Menunggu sampai 1 tahun lebih, ya terpisah. Suaminya wis ke Madinah, ya kalau anaknya bapaknya sudah nggak ada, ini anaknya masih sama ibunya ditahan. Ya. Kemudian juga ada Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan, ya, dia juga sama mengorbankan hartanya ketika mau hijrah, ditahan oleh orang-orang Quraisy. Ketika itu Suhaib bin Sinan menawarkan kepada yang menghalanginya, maukah kamu aku tunjukkan, ya, harta yang aku tinggalkan, disimpan di anu, kalau mau ambil harta-harta itu, tapi syaratnya biarkan saya berhijrah. Ya, akhirnya ya mereka membiarkan Suhaib bin Sinan hijrah, lebih tertarik dengan tawaran hartanya itu. Sampai kemudian di dalam surat Al-Baqarah Allah mengabadikan kisah ini, ya bisa dilihat nanti di tafsir Ibnu Katsir. Ya, ada cerita, ada kisah yang menjadi asbabun nuzulnya adalah kisah ini. Ya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya karena mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya ayat ini berkaitan dengan hijrahnya Suhaib bin Sinan. Ya, selanjutnya yang keempat. Ya, yang keempat, keberdayaan itu ya
menuntut pergerakan, harokah, ya, ya hampir sama dengan amal mungkin. Jangan diem baik, bergerak, ya harokah, harus ada kita bergerak. Ya. Dalam sebuah ungkapan katanya fil harokah barokah, di dalam bergerak ada keberkahan. Ya, bergerak, ya pokoknya bergerak. Kalau bergerak yakin, insya Allah, ya Allah akan memberikan keberkahan dari kebergerakan kita ini. Ya. Makanya sekarang di guru-guru ada istilah ya guru penggerak, kan? Ya, ada istilah guru penggerak. Ya. Kalau bahasa Arabnya itu muharrik, ya, muharrik yang menggerakkan. Ya. Nah, jadi untuk berdaya itu ya kita harus bergerak, nggak bisa diem aja, ya, harus ada pergerakan, karena di dalam pergerakan itu ada keberkahan. Bergerak berarti berusaha, berupaya, berikhtiar, ya, ini wujud dari ikhtiar kita, ya. Dan yang terakhir, ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberdayaan itu muncul dari keyakinan akan masa depan. Para sahabat yang berhijrah, ya sekali lagi, kalau mereka tidak yakin dengan masa depan, ya, yang masa depan, ya, di Madinah, ya tentu ya mereka pilih-pilih, ya. Tapi mereka yakin, ya, yakin dengan masa depan yang lebih baik, ya, di Madinah. Kepercayaan dengan masa depan itulah, ya, yang kemudian menyemangati mereka, ya, untuk berhijrah, walaupun sekali lagi mereka di dalam berhijrah itu, ya, harus mengorbankan banyak hal yang dikorbankan. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan ganti, ya, memberikan ganti. Di Madinah itu, ya, siapa yang sahabat yang ditawari, ya, oleh kaum Ansor, ya, oleh kaum Ansor, ya, Abdurrahman bin Auf, ya, ya Abdurrahman bin Auf, ya, itu ya di Madinah, ya beliau mendapatkan apa yang ditinggalkan di Makkah, ya, ya ke Madinah saudagar, jadi saudagar deui, ya, di Madinah itu, ya. Jadi Allah memberikan ganti, ya, kepada mereka. Baik, ya, mungkin ini pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil, ya, dari kisah atau peristiwa bersejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dari Makkah ke Madinah. Ya, kita mengambil spirit keberdayaan, ya, bahwa di dalam hijrah itu kalau kita gali ada nilai-nilai, yang nilai-nilai itu menjadi unsur keberdayaan, ya. Kenapa dikaitkan hijrah dengan keberdayaan? Karena faktanya peristiwa hijrah ini peristiwa dalam sejarah yang menjadi tonggak umat Islam menjadi umat yang kuat. Jadi ada kaitannya hijrah dengan keberdayaan. Umat Islam di Makkah tadinya mustadafin, tadinya lemah, ya, ketika ke Madinah menjelma menjadi sebuah kekuatan baru yang diperhitungkan, ya. Lalu, ya, keberdayaan ini kita gali,
Ternyata dalam hijrah ada aksi nyata, dalam hijrah ada perjuangan jihad, dalam hijrah ada tadhiyah, pengorbanan, dalam hijrah ada harokah, pergerakan, dalam hijrah ada mustakbal, percaya dengan masa depan. Ya, kita harus percaya insya Allah masa depan ini di tangan umat Islam. Ya, ini untuk menguatkan kita agar tidak pesimis ya menghadapi masa depan. Al-mustaqbal li hadzal din, bahwa masa depan itu adalah ya untuk umat ini. Sehingga kita terus ya menjaga semangat yang 4 ini, semangat bergerak, semangat berkorban, ya, semangat bekerja, berikhtiar, aksi nyata, ya. Yang kesemuanya ini sekali lagi itu menjadi anasir-anasir dari sebuah keberdayaan. Ya, mudah-mudahan ya dengan kajian ini ya kita tidak ragu lagi untuk melakukan hijrah, bukan hanya hijrah dalam arti yang sempit, hijrah tempat, tapi hijrah dalam dimensi yang lain, dimensi yang lebih luas, ya. Karena hijrah itu ada hijrah makani, ada hijrah maknawi. Ya, hijrah maknawi adalah ya berubah atau berpindah dari satu kondisi yang tidak baik kepada kondisi yang lebih baik. Ya, berpindah dari kondisi yang tidak diridhoi oleh Allah kepada kondisi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muhajiru man hajaro ma nahahullahu anhu. Muhajir yang sesungguhnya itu, orang yang berhijrah yang sesungguhnya itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dalam hijrah kita. Demikian mungkin ya yang dapat disampaikan. Sudah 45 menit, agak lebih sedikit ya, seperti yang dijanjikan oleh panitia barangkali. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua dan kita dapat mengamalkannya. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kekeliruan pribadi saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.